Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, konten kali ini saya beri judul Makna Manuver Richmond. Jadi publik termasuk saya dikejutkan ya, sebuah kejutan yang tidak terduga sebelumnya, di mana Richmond Sianipar akhirnya menyatakan membenarkan ijazah Jokowi, meminta maaf kepada Jokowi dan minta restoratif justice. Jadi mungkin kita perlu ya saya menduga-duga apa latar belakang itu semua, karena kejadiannya begitu tiba-tiba dan tidak disangka-sangka dan memang membuat kita semua terkejut ya. Saya meyakini bahwa sebetulnya memang sejak awal Respon itu tidak yakin ya dengan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Tapi dia terdorong mungkin karena ada ketidaksukaan, kebencian ya, kesempatan untuk menumpahkan kemarahan pada Pak Jokowi, dia memanfaatkan ilmunya dan sebagainya, dan dia ya mungkin awalnya merasa yakin dengan penjelasan Roy Suryo ya, dan dia mencoba untuk memperkuat ya, narasi itu dan juga bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian mungkin juga dia terdesak ya dengan tuduhan yang terbaru terhadap dia, yaitu ijazah Yamaguchi dan juga tentang surat kematiannya. Itu yang mungkin membuat dia juga menjadi lemah ya secara moral. Kemudian saya yakin barangkali apa yang dia lakukan sekarang itu sesuatu yang sudah di planning sebagai plan B suatu saat ya. Suatu saat barangkali kalau terpaksa saya akan melakukan ini. Mungkin seperti itu. Jadi dengan demikian ya wajar ya, logis saja. Nah, apa maknanya manuver respon itu? Yang pertama tentu saja tuduhan surat kepalsuan dari Roy CS ini makin lemah ya, boleh dikatakan udah porak-poranda, karena sebenarnya pondasinya di Richmond ya, karena penelitian digital forensik itu yang mau ditonjolkan mungkin di pengadilan dengan mengatakan bahwa ini ilmiah dan seterusnya. Tetapi justru pihak yang sangat diharapkan menjadi pokok ya yang sangat diharapkan untuk bisa bertarung di pengadilan itu sekarang berbalik arah. Jadi betul-betul porak-poranda itu menurut saya. Apa artinya bagi Jokowi? Bagi Jokowi tentu saja ini berada di atas angin ya. Dia merasa menjadi secara hukum makin kuat, secara popularitas atau secara moral dukungan masyarakat juga akan semakin kuat ya. Nah, dia akan dikenang sebagai sosok yang bersih dan pemaaf juga. Jadi makin berkilau saya kira nama baiknya, baik Jokowi maupun Gibran. Jadi menikmati manuver itu betul-betul saya kira sangat positif ya bagi Jokowi. Kemudian ya dia akan terlihat ya dengan tulus. Saya kira masyarakat juga melihat betapa beliau itu tidak punya dendam, betapa beliau itu memaafkan, betapa negarawanan beliau. Bahkan Rismon sendiri memuji, kok bisa ya sudah saya caci maki begitu kok masih terbuka gitu. Dan itu diungkapkan secara terbuka oleh Rismon, dan ini makin membuat nama Pak Jokowi semakin harum ya di masyarakat ya. Kan mungkin barangkali semakin membuat pembencinya jengkel, mungkin ya geram ya, nggak tahu, atau barangkali ya sebagian akan berubah pikiran terhadap Jokowi. Nah, kemudian bagaimana nasib Rismon selanjutnya? Ya, tentu saja kita saya kira Rismon sudah berhitung-hitung ya,
jauh lebih baik kalau dia berbalik arah ya, menjadi pro Jokowi, yang tadi artinya pro kekuasaan ya, itu makin aman ya secara apa ya, secara hukum, secara dan sebagainya. Meskipun mungkin hukum masih akan berlaku ya, berlanjut ya. Tapi seperti dia bilang, saya bisa tidur enak sekarang dengan manuver ini ya. Dan dia bisa aja bermanuver seperti itu karena dia independen sebenarnya. Yang dia sebutnya ini sebagai finalisasi atau hasil akhir dari penelitiannya. Dan dia juga tidak perlu merasa apa namanya itu kecil ya, merasa bersalah dan sebagainya, karena dia konsisten ya dengan ya, saya sebagai peneliti independen ya harus jujur ya apa adanya itu. Bagaimana nanti yang terjadi terhadap respon CS ya? Ya saya yakin kalau dia masih ngotot ya, respon bilang Pak Jokowi terbuka saja, bahkan kepada respon pada Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain, kalau mau minta maaf ya akan dimaafkan. Dan saya kira itu himbauan respon kepada teman-teman itu sudahlah, ngapain lagi, kita jujur-jujur aja lah. Jadi ada 3 hal ya saya kira yang menjadi secara moral ya kejadian ini. Pertama, bahwa memang kebenaran itu akan menemukan jalannya. Kedua, kejujuran itu lebih baik. Lebih baik kita jujur. Itu lebih membuat kita aman, membuat kita damai. Dan yang ketiga juga memaafkan itu indah. Ini pelajaran yang lain. Mari kita saling memaafkan ya. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan puasa dan sebagainya. Mari kita saling memaafkan. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya juga mau mempromosikan buku saya berjudul Ajari Aku Membenci Jokowi. Akan terbit ya, segera akan terbit. Banyak hal yang dibahas ya. Intinya saya ingin mengungkapkan bahwa saya tidak bisa diajari untuk membenci Jokowi. Itu judulnya belum selesai. Ajari Aku Membenci Jokowi. Aku ajarkan Anda menyayangi Jokowi. Jadi banyak hal yang barangkali perlu kita renungkan ya, tentang apa kejadian-kejadian yang saat ini berlangsung terkait seputar masalah Jokowi, masalah ijazahnya, masalah Gibran, masalah politik dinasti, masalah perbedaan pandangannya Jokowi dengan Rocky Gerung soal demokrasi. Saya juga membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Ya. Kedua-duanya saya kagumi, tetapi posisinya itu berbeda-beda. Ya. Itulah arti makna dari ulama dan umaro itu ya. Kemudian ya intinya saya membeberkan semua dengan fakta, dengan data, dengan keyakinan saya, dengan bahasa yang baik, dengan niat yang baik, bukan untuk menambah kegaduhan, tetapi untuk membuat kita berpikir dengan benar dan merenungkan segala sesuatu. Mudah-mudahan negara kita, Indonesia ini makin baik, demokrasi berjalan, kritik membangun, pemimpinnya amanah, rakyatnya sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.